Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah bersedia mengikuti pembelajaran secara daring. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang motivasi berprestasi, di mana tujuannya adalah yang pertama, siswa dapat memahami pentingnya motivasi berprestasi. Yang kedua, siswa dapat menumbuhkan motivasi berprestasi. Motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat secara mandiri. Motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Peran motivasi adalah sebagai pemasok daya atau energizer untuk tingkah laku secara terarah. Ketika seseorang mempunyai motivasi, hal itu akan menyebabkan sebuah tindakan atau perilaku di mana tindakan tersebut mengarahkan atau mendorong seseorang individu untuk meraih atau mendapatkan apa yang diinginkannya. Motivasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah motivasi intrinsik dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, di mana motivasi intrinsik adalah dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang. Jadi motivasi intrinsik ini murni dari dalam diri seseorang individu, bukan dari orang lain. Seorang individu itu mempunyai keinginan atau sesuatu yang ingin dicapai, sehingga dia mempunyai dorongan untuk meraih hal tersebut. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar diri. Contohnya, seseorang bertingkah laku karena adanya penghargaan, pengakuan, pujian, hadiah, dan sebagainya. Kesuksesan penampilan seseorang individu selalu dikaitkan dengan motivasi. Motivasi merupakan salah satu aspek psikologis yang mendorong individu untuk memilih, melaksanakan, dan mengarahkan aktivitasnya. Semakin kuat motivasi seseorang, semakin besar kemungkinannya dia berhasil melaksanakan suatu kegiatan atau tugas. Motivasi berprestasi adalah usaha dan keyakinan individu untuk mewujudkan tujuan belajar dengan standar keberhasilan tertentu dan mampu mengatasi segala rintangan yang menghambat pencapaian tujuan. Karakteristik motivasi berprestasi di sini ada 5. Yang pertama, mempunyai tanggung jawab pribadi. Yang kedua, menetapkan nilai yang akan dicapai atau menetapkan standar unggulan. Yang ketiga, berusaha mencapai cita-cita. Yang keempat, mengadakan antisipasi agar tidak terjadi kegagalan. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan sebaik-baiknya. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu mempunyai tanggung jawab pribadi. Siswa yang mempunyai motivasi berprestasi akan melakukan tugas sekolah dengan penuh tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Siswa yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya akan lebih puas dengan hasil pekerjaannya karena merupakan hasil usaha sendiri. Yang kedua, menetapkan nilai yang akan dicapai atau menetapkan standar unggulan. Seorang siswa menetapkan nilai atau target yang diinginkan. Contohnya, ketika seorang siswa menetapkan nilai 95 untuk pelajaran matematika, padahal untuk KKM-nya sendiri adalah 70. Untuk mencapai nilai yang sesuai dengan standar yang tinggi, siswa tersebut harus menguasai secara tuntas mata pelajaran. Yang ketiga, berusaha mencapai cita-cita. Siswa yang mempunyai cita-cita akan berusaha sebaik mungkin dalam belajar guna menggapai cita-cita tersebut. Atau siswa akan belajar dengan keras, tekun, dan ulet.
Siswa akan mengerjakan tugas sampai selesai dan bila mengalami kesulitan, ia akan membaca kembali bahan bacaan yang telah diterangkan oleh guru. Keberhasilan pada setiap kegiatan sekolah akan memperoleh hasil yang baik yang memungkinkan siswa tersebut mencapai cita-citanya. Selanjutnya, yang keempat itu mengadakan antisipasi. Maksudnya adalah melakukan kegiatan untuk menghindari kegagalan atau kesulitan yang mungkin akan terjadi. Antisipasi dapat dilakukan seorang siswa dengan menyiapkan semua keperluan atau peralatan sebelum proses belajar mengajar. Contohnya, siswa mencari soal untuk latihan sebelum diadakan ulangan atau ujian. Selanjutnya, melakukan kegiatan sebaik-baiknya. Siswa yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi akan melakukan semua kegiatan belajar sebaik mungkin dan tidak ada kegiatan yang lupa dikerjakan karena sudah terjadwal dengan baik. Seperti itu beberapa karakteristik siswa yang memiliki motivasi berprestasi. Di sini saya menyediakan ada 3 ilustrasi. Kita coba ilustrasi yang pertama. Ini menurut kalian masuk memiliki motivasi apa seperti itu ya. Ilustrasinya adalah Dian, seorang siswa sekolah menengah pertama, bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Karena tahu menjadi seorang dokter itu tidak mudah, Dian berusaha belajar dengan maksimal supaya mendapatkan nilai yang baik atau bagus. Dengan cara membaca catatan kecil, mempelajari materi sebelum disampaikan oleh guru, bertanya ketika belum paham, mengulang kembali pelajaran yang sudah disampaikan guru, bahkan sampai mengikuti les privat. Dari tindakan ini dapat kita simpulkan bahwa Dian memiliki motivasi berprestasi yang tinggi karena semua kegiatan yang dilakukan mengarah kepada satu tujuan, yaitu untuk menjadi seorang dokter. Kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela dan senang tentunya tanpa paksaan dari orang lain seperti itu. Jadi untuk ilustrasi Dian adalah dia mempunyai motivasi intrinsik karena keinginan Dian menjadi seorang dokter, makanya dia melakukan hal-hal yang menunjang untuk menjadi seorang dokter seperti itu. Oke, yang kedua, ilustrasi Bagas. Bagas seorang siswa yang suka bermain alat musik, terutama drum. Bagas berkeinginan untuk membelinya, namun tabungannya belum cukup untuk membeli alat musik tersebut. Mengetahui hal tersebut, kedua orang tua Bagas berinisiatif membelikan alat musik drum dengan catatan Bagas dapat meningkatkan nilai mata pelajaran di sekolah. Mendengar hal itu, Bagas menjadi bersemangat untuk meningkatkan nilai mata pelajaran di sekolah. Dari ilustrasi ini, Bagas mempunyai motivasi ekstrinsik untuk berprestasi karena oleh orang tuanya dipancing atau dipicu ya dengan cara akan membelikan drum jika Bagas mempunyai nilai mata pelajaran yang baik atau bagus seperti itu. Oke, selanjutnya ini ilustrasi tentang Gilang. Gilang adalah seorang anak yang suka bermain dengan teman-temannya. Ketika kegiatan pembelajaran, Gilang terlihat kurang bersemangat dan tidak fokus memperhatikan guru mengajar. Ketika berada di rumah, Gilang merasa malas untuk belajar. Dari ilustrasi ini, ada berbagai kemungkinan yang dialami Gilang. Salah satunya mungkin karena tidak mempunyai target atau keinginan atau cita-cita. Dengan tidak adanya hal tersebut, maka Gilang tidak mempunyai dorongan untuk berprestasi. Mengapa demikian? Karena Gilang tidak mempunyai tindakan apapun untuk meraih sesuatu seperti itu. Jadi
eh, bisa kita katakan Gilang itu hanya ya untuk menggugurkan kewajibannya saja, seperti itu. Motivasi berprestasi tidak dibawa sejak lahir, tetapi suatu proses yang dipelajari, dilatih, ditingkatkan, dan dikembangkan. Nah, di sini saya ada 5 tips menumbuhkan motivasi berprestasi. Yang pertama, tetapkan tujuan. Yang kedua, menetapkan target. Yang ketiga, gunakanlah kalimat positif. Yang keempat, cermat menganalisis diri. Dan yang kelima, perkaya motivasi. Untuk yang pertama adalah tetapkan tujuan. Menetapkan tujuan merupakan poin paling penting dalam menumbuhkan motivasi berprestasi. Karena dengan menetapkan tujuan secara sadar, kita akan bergerak atau bertindak untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Yang kedua, menetapkan target. Susunlah target yang masuk akal sehingga target tersebut dapat tercapai. Buatlah evaluasi ketika target tersebut terlaksana sehingga kedepannya Anda lebih siap untuk menjalankan target selanjutnya. Yang ketiga, gunakanlah kalimat positif. Jadikanlah konsep ini sebagai budaya berpikir, berbicara, berdialog, dan bertindak. Contohnya, contoh kalimat positif ya. Saya yakin menyelesaikan tugas ini. Itu contohnya. Yang keempat, cermat menganalisis diri. Maksudnya ialah masih adakah pada diri kita cara berpikir, berperilaku, serta kebiasaan yang kurang menguntungkan yang kita lakukan tanpa disadari. Jadi kita harus cermat menganalisis diri kita seperti itu. Dan yang terakhir adalah perkaya motivasi. Motivasi membuat kita tidak kehabisan pemasok daya penggerak. Fokuskan pada motivasi intrinsik atau dalam diri begitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.